Kita berjumpa lagi dalam khotbah di bukit atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus di bukit. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami bagaimana kami melakukan apa yang disebut kehendakmu, apa yang Engkau ingini bagi orang-orang yang menjadi murid Yesus. Tuhan, kami akan lanjutkan perkataan-perkataan-Mu di bukit. Berbicaralah kepada kami, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di khotbah di bukit yang beberapa waktu yang lalu punya kaitan erat dengan khotbah di bukit pada hari ini. Yesus berkata begitu rentetan perkataan-perkataan yang berkaitan yang sangat erat. Kita akan maju di ayat 43 berkata di Matius pasal 5, yaitu kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini firman di zaman perjanjian lama. Yesus berkata, kamu telah mendengar, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di ayat 44, Tuhan Yesus menyempurnakan perkataannya, yaitu tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara perhatikan, Tuhan bilang kasihilah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya ini ada dua bagian. Bisa menganiaya dalam bentuk psikis, yaitu mental, dengan kata-kata, dengan ejekan, dengan inahan-inahan. Dan yang kedua adalah dengan pelaksanaan atau pukul atau dengan fisik. Jadi bisa dipukul atau dilain dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat kesaksian saya yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Tidak sampai di saat itu, tetapi dia berkelanjutan sampai dengan bulan April, bulan Desember, tanggal 28 Desember tahun 2012. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi peristiwa berbeda di mana ada perkelahian antara rekan-rekan saya di kompleks saya dan teman-teman di kompleks juga, tapi di bagian sebelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hasil perkelahian itu, rekan-rekan kami, saudara-saudara kita, Bani Kedar dan Nebayot, datang begitu banyak. Mereka memprovokasi banyak orang dan masuk ke kompleks kami, tempat yang kami tinggal. Dan malam itu terjadi perkelahian, terjadi pergesekan, dan 12 rumah dari orang Serui, khusus orang Serui Ansus di Klalemak, 2 pantai di kota Sorong dibakar. Dan saudara, apa yang terjadi? Permusuhan terjadi, tapi Tuhan begitu kuat menolong saya. Saya sudah tidak kuat sebagai kakak-kakak atau orang-orang yang dituakan dalam kompleks itu, sudah sempat menyerukan untuk kita membalas dendam. Tetapi dalam tenggang waktu kurang lebih 2 minggu, Tuhan Yesus dengan kuasanya membuat hal-hal yang terjadi, menunjukkan kemuliaannya, sehingga rencana setan yang sempat masuk di dalam otak saya terkontaminasi dan terhapus dengan kuasa Tuhan. Dan akhirnya saya berhasil melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara kami, orang-orang Bani Kedar dan Nebayot. Walaupun ketika saya melepaskan pengampunan, ada beberapa saudara-saudara saya, bahkan ada seorang pendeta pun melarang saya dan menyampaikan bahwa, Arius, kau ini sudah gila kan? Kenapa sampai kau mau melepaskan pengampunan? Kita balas dulu. Saudara perhatikan, notabene seorang pendeta. Tapi syukur kepada Tuhan saya tidak terkontaminasi. Saya mengajak teman-teman untuk kita berdoa. Waktu berjalan dan akhirnya orang Serui tidak berhasil membalas. Saudara, saya mau beritahu itu karena ada orang-orang yang percaya, yang terus berdoa kepada kita, dan saya pada waktu itu sudah mengalami yang disebut pemulihan. Kalau tidak, mungkin di tahun 2012 itu suasana sudah terjadi pengusakan yang begitu luar biasa, terjadi perkelahian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang sulit bagi orang-orang Kristen yang tidak mengenal Kristus secara benar. Kalau kita mengenal Kristus secara benar, artinya Kristuslah yang memerintah dalam hidup kita, maka saya percaya saudara, Anda akan bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, yang menurut dunia tidak bisa, tetapi menurut Allah bisa. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada kita? Saudara, ayat 45 berkata bahwa karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Wow, untuk menjadi seorang anak Sang Mulia, anak Allah, anak Bapa di sorga, kita harus mempraktekkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang sampai di tingkat spektakuler, yaitu berdoa bagi musuh dan berbuat baik bagi mereka. Ini tidak gampang. Makanya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu, saudara-saudara, kalau mengambil langkah, mengambil keputusan, itu harus betul-betul dari hati. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa akan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, perhatikan, Yesus mengatakan, Bapa di surga menerbitkan matahari bagi yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Allah, saudara perhatikan, kasih Allah itu semua orang bisa nikmati. Tetapi kuasa Allah, perhatikan baik-baik, ada syaratnya. Kasih Allah tanpa syarat. Allah memberikan hujan, memberikan matahari, memberikan segala sesuatu. Bahkan udara kita bisa menikmati bersama-sama seluruh orang, baik dan jahat. Tetapi kuasa Allah, dengar baik-baik, itu bersyarat. Dan kuasa Allah itu akan terjadi hanya untuk orang-orang yang hidup menuruti perkataan-perkataan firman Allah atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Lihat ayat 46, Tuhan Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Orang yang pencuri, dia mencuri barang di seseorang punya rumah. Hasil curian itu tidak jauh dan tidak bukan, dia akan memberikan kepada orang-orang dekatnya. Mungkin istrinya bisa, atau mungkin anak-anaknya, atau orang yang korupsi. Dia korupsi sesuatu dan hasil itu bisa dia bagikan kepada orang-orang dekatnya juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bilang, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Makanya untuk mendapatkan upah dari surga, kita harus melakukan firman-firman Tuhan yang spektakuler. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 47 berkata, dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, semua orang adalah ciptaan Allah, tapi ada orang yang mengenal Allah dan ada orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 48 di Matius pasal 5, Tuhan Yesus menutupi perkataannya dengan berkata, Matius pasal 5 di ayat 48, Tuhan Yesus punya perkataan, Tuhan Yesus tutupi dengan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah seperti yang dikatakan dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 2. Firman Tuhan berkata, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita mau sempurna, itu sama saja dengan kita kudus. Oleh dari sebab itu, kenapa kita harus kudus? Karena Allah yang kita sembah adalah kudus. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada.